Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Profesor Dr. Kiai Haji Amal Fatullah Sargazi, MA, beserta istri, pengurus Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo, Jawa Timur. Kiai Haji Kafabihi Ali Mahrus, pengurus Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, dan para kiai-kiai yang disebut oleh MC tadi. Karena kalau saya sebut satu-satu, panjang waktu dan durasi kita kalau ceramah sebaiknya pendek-pendek saja. Dan khusus pula kita hormati Bapak Kapolda Sulawesi Selatan, Bapak Inspektur Jenderal Nana Sujana MA, MSI, beserta pejabat Polda yang hadir di tempat ini, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teristimewa yang saya muliakan Bapak Komisaris Jenderal Polisi Haji Saprudin Kambo beserta keluarga yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir juga di tengah-tengah kita Imam Besar Masjid Al-Markas Al-Islami Makassar, Guruta Kiai Haji Basri Hasanuddin beserta rombongan Hasan Basri yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang saya muliakan, alhamdulillah saya sudah 8 kali ceramah di depan presiden. Kira-kira sayalah orang yang paling sering ceramah di depan presiden secara resmi. Tapi ketahuilah tidak senervous saya hari ini. Menghadapi presiden saya seolah-olah tidak ada masalah ceramah di depan beliau. Saya sudah pernah ceramah di depan MA. Kumpul beberapa hakim agung. Saya sudah pernah ceramah di depan ketua MPR, ketua DPR, ketua umum PDI Perjuangan. Tapi saya tidak stres. Di tempat ini demi Allah, dari tadi saya tidak bisa pikir apa yang saya mau sampaikan ini. Ada 30 pimpinan pondok pesantren. Saya depresi, saya tertekan secara psikologis. Allahu Akbar. Tadi duduk beliau di samping saya ditanya, Ustadz alumni pondok mana? Aduh, saya tidak pernah mondok Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tambah lagi ada di depan saya pimpinan saya sebagai dosen Universitas Hasanuddin. Ada rektor Unhas yang menilai saya di depan saya kali ini. Allahu Akbar, betul-betul. Dan hebatnya lagi ini saya menanggung stres dari 8:30. Lamanya ton saya dikasih tampil. Cepat ku kasih tampil supaya cepat selesai ini. Allahu Akbar. Ibu bapak yang saya hormati. Pada kesempatan ini bukan karena saya hebat dan cerdas pembaca kitab sehingga saya disuruh ceramah oleh Pak Safrudin. Tidak bisa saya tolak. Beliau bintang 3 polisi. Dan pernah umrohkan saya, jadi apa boleh buat, diterima saja. Ya. Kenapa beliau milih saya? Saya yakin bukan karena saya hebat, tapi saya yang paling banyak followerku di sini. Fresh Summit paling banyak saya punya subscriber dan follower. Maka saya diminta untuk ceramah. Satu, sering kita berkata, apalagi kita yang masyarakat awam, meninggal lalu. Betul kok. Masih ketemu saya itu di lapangan kemarin. Iya, sudah meninggal. Meninggal lalu. Saya masih ketemu di pasar 2 minggu yang lalu. Meninggal lalu. Masih ribut 2 malam yang lalu masih ada di grup. Sering kita lakukan itu kan? Yang jarang bagaimana kalau kita yang dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Setan berhasil menggoda kita, masih lama kau hidup dasar. Padahal sudah putih rambut. Selalu digoda, masih lama kau hidup. Siapa yang janji? Kalau ajal sudah tiba, mau jenderal,
mau rakyat biasa, mau menjabat, mau pensiun, tiba saatnya pasti mati. Saya masih ingat kisahnya Gurutta waktu saya masih kecil, diceritakan oleh Gurutta almarhum Sanusi Baco. Pernah suatu ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalam lagi ceramah. Beliau lagi asik ceramah, tiba-tiba ada tamu tak diundang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Nabi menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamaki, kalau kau bahasa Bugisnya, tamaki, masuk. Duduklah tamu tadi. Nabi lanjutkan ceramah. Belum selesai Nabi ceramah, tiba-tiba tamu tadi berkata, ya Rasulullah, ada pekerjaan saya, tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan, harus tepat waktu. Saya izin pamit dulu. Nabi katakan, silakan, berangkatlah tamu tadi. Sepeninggal tamu tadi, Nabi tanya kepada audiens jamaah, saudara-saudara sekalian, ada yang tahu siapa itu tadi tamu? Tidak ya Rasul, Anda yang lebih tahu. Nabi katakan, itu tadi malaikat pencabut nyawa. Tidak pulang itu sebelum diambil yang diinginkan. Setiap kali datang pasti ada dia mau ambil itu. Dan tidak kembali sebelum diambil yang diinginkan. Selesai berkata begitu Pak, tiba-tiba dari belakang ada anak muda. Dia angkat tangannya. Ya Rasulullah, itu tadi malaikat pencabut nyawa. Ya, tidak kembali sebelum diambil yang diinginkan. Betul, mati saya. Kenapa? Semenjak dia datang sampai pulang, saya terus dia lihat-lihati. Kata Nabi Sulaiman, hati-hati anak muda, barangkali kau yang diinginkan itu. Dah ya Rasulullah, bawa saya jauh. Oke. Nabi Sulaiman dengan izin Allah pandai memerintah angin. Angin, tolong kau bawa anak muda ini kemana saja dia mau pergi. Baik. Diterbangkanlah oleh angin. Kiri, kanan, lurus, kiri, kanan, terus. Dia pikir sudah jauh saya ini, tidak didapat lagi tadi, kurang ngajar, bikin kaget. Angin, turunkan saya. Pas turun, baru satu langkah kakinya diinjakkan di tanah, ketemu itu tadi tahun. Pak, dari mana kau? Dari tadi saya tunggu kau di sini. Kenapa saya tinggalkan majelis itu? Karena di sini takdirmu wafat. Akhirnya meninggal di tempat itu. Kalau sudah tiba saatnya, tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Pun sebaliknya, kalau belum tiba ajalnya, biar dia upaya mati, tidak akan sampai. Ada orang selingkuh suaminya. Bukan di sini. Di negeri jiran. Oh, kedahapatan WhatsApp-nya Pak. Akhirnya apa? Istrinya coba dia untuk bunuh diri. Dia minum racun dalam kamar. Ternyata karena takut ketahuan cucunya, buru-buru dia minum. Akhirnya lebih banyak masuk di hidung daripada di mulut. Muntah-muntah, tidak jadi mati. Bulan depan ketahuan lagi suaminya selingkuh. WhatsApp salah masuk. Tapi dilayani. Akhirnya tahu lagi istrinya. Mau bunuh diri. Lihat racun. Bulan lalu gagal. Diambil pisau. Dia iri surat nadinya. Ternyata pisau yang dipakai pisau tumpul. Tidak jadi lagi mati Pak. Uji coba ketiga kalinya. Dilihat racun gagal. Dilihat pisau tidak berhasil. Akhirnya apa? Dia lari ke belakang-belakang rumahnya ada sumur. Dia lompat masuk ke dalam sumur. Ternyata dia lupa waktu itu musim kemarau. Kalau tidak tiba ajal. Meskipun kau berupaya tidak akan tiba. Ajal tiba saatnya. Apapun posisimu, kau siap atau tidak, pasti. Maka kita hanya diajarkan doa agar bisa mati kita dalam keadaan beragama Islam. Tuan puan ibu bapak yang saya muliakan. Kalau kita rajin sholat Jumat, ada ayat yang selalu diucapkan khatib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini selalu diulang-ulang. Kalau ada pengumuman di kantor Kapolda, diulang-ulang tiap pekan, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Berarti ayat ini penting. Dan rasa-rasanya susah diterima akal. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kamu mati. Janganlah kamu mati. Seolah-olah mati kita yang ngatur. Jangan kau mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak. Selamat datang Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Mati, siap atau tidak, tiba saatnya, pasti. Tinggal persoalannya adalah, Allah ingatkan, Das'ad, sekarang kamu Islam, sekarang KTP-mu Islam, tapi tidak ada jaminan kau bisa mati membawa Islammu. Sekarang kamu Islam, tapi apakah kamu yakin mampu membawa Islammu ketika kau sakaratil maut? Makanya Allah ingatkan, dan janganlah kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini sesungguhnya ada di antara kita tapi matinya kafir. Dia agama Islam tapi matinya kafir. Na'udzubillah min dzalik. Nah, bagaimana agar bisa mati dalam keadaan Islam? Mohon izin, saya hanya menyampaikan pengalaman dan beberapa bacaan saya. Yang pertama, agar bisa kita mati dalam keadaan Islam, berdoalah. Karena kita tidak tahu ajal kapan menjemput. Saya tidak berarti mengedepankan, mengecilkan bahwa yang muda kurang doa seperti ini. Tapi prioritaslah kita yang sudah umur di atas 60 tahun. Karena ada juga sudah 60 tahun masih berdoa, ya Allah mudah-mudahan bisa tambah istri. Ya Allah mudah-mudahan bisa tambah ruko. Ya Allah mudah-mudahan bisa lagi. Sudahlah. Kalau kita yang baik, usia-usia senja, lebih baik kita banyak doa. Ya Allah, husnul, ya Allah biha, berikanlah kami matinya dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang harus banyak kita minta. Bayangkan kalau 5 kali sholat, 5 kali kita minta, masa sih Allah tidak kabulkan? Manusia saja, kalau saya minta terus sama Pak Sab, 5 kali sehari saya minta, di hari ketiga dia bilang, Pak Sab, ambil mi capek mak kau minta terus. Sehingga begitu. Allah saja yang sudah nyatakan, ud'uni astajib lakum, minta kau kepadaku pasti saya kabulkan. Kalau 5 kali sehari semalam kita minta, masa toh Allah tidak kabulkan? Yang jadi masalah karena kita lupa mati sehingga kita lupa doa ini. Dan ibu-ibu yang keren yang ada di tempat ini yang selalu ditanyakan, Ustadz, apa doanya supaya bisa mati baik? Itulah, ya Allah matikan saya dalam keadaan baik. Tidak mesti bahasa Arab. Daripada bahasa Arab tidak ditahu artinya, nanti bingung malaikat. Apa maksudnya ini ibu? Mau minta matinya dalam keadaan Islam tapi doa dia minta doa makan. Tidak mesti bahasa Arab. Tidak ada ketentuan dalil, tidak ada ketentuan fatwa ulama yang mewajibkan berdoa memakai bahasa Arab atau bahasa Quran. Nabi memang menganjurkan doalah dengan doa yang ada dalam Quran. Karena kita dapat pahala ganda. 1 pahala ngaji, 2 pahala doa. Anjurkan pakai bahasa ibu. Bahasa ibu, bahasa hari-hari. Bahasa Bugis, Weding. Bahasa Mangkasara, Kuletonji. Bahasa Toraja, Ambakmi. Terserah. Daripada kita memakai bahasa Arab, bingung malaikat. Lain di bibir, lain di hati. Dan itu sering saya dapat di Sudiang. Ya kan? Yang pembagian pembaca-baca doa itu kan, songkoknya saja kuning bukan, hitam bukan, dilipat-lipat dan jeleknya. Bagaimana rezeki? Dia bilang, ya kalau banyak orang yang mati Ustaz, baik-baik lagi rezeki. Dia bilang, adalah ibu-ibu gaul. Datanglah dia pakai kacamata hitam. Apa itu? Baju hitam, jilbab hitam, payung hitam, rok hitam. Datang. Wah gaya betul. Wah disambutlah sama ini yang suka baca-baca di kuburan. Dia bilang, ini ibu, Pak, doakan mamaku. Bisa ibu, doa, duduk maki, dua. Sama-sama tidak tahu bahasa Arab. Mulailah ini bapak, baca ya, doa. Allahumma ghafirli. Dia bilang ini ibu, amin. Wali walidayya, amin. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, amin. Dalam hatiku, kasihan betul ini ibu. Dia kira ibunya didoakan, padahal ibunya ini Pak Imam didoakan. Allahumma ghafirli, ya Allah ampuni dosaku. Siapaku? Ya, yang baca doa. Ibu bilang, amin. Kedua orang tuaku, amin. Tidak dapat, padahal sudah dikasih amplop, kasih pisang, suruh doakan mamanya Pak Imam dia bacakan. Itulah tidak harus mesti bahasa Arab. Ya, tidak juga mesti kiai, tidak juga mesti ustadz. Kalau doa paling mustajab untuk orang tua dari bibir anaknya. Kenapa? Karena pasti ikhlas. Dan tidak mesti habis sholat, tidak mesti dalam keadaan ada wudhu. Tidak. Misal, lagi di jalan. Tiba-tiba kita lihat, mirip betul bajunya almarhumah.
Ini bajunya sering dipakai Al-Murrah. Berarti langsung kita ingat. Pada saat itu langsung doakan. Minimal kirimkan Fatihah. Satu. Jadi supaya kita bisa mati dalam keadaan Islam, banyak-banyaklah berdoa. Yang kedua, selektif memilih teman. Banyak orang tadinya hidupnya 4 tahun bagus. 4 tahun 2 bulan salah milih teman. Teman yang dipilih yang suka pergi main karaoke. Akhirnya apa? Lagi main karaoke, di sampingnya ada cewek, ada minuman, terbakar. Gedung terbakar. Siapa yang jamin kita mati dalam keadaan Islam? Maka teman itu penting. Kalau salah milih teman, hati-hati. Rasulullah SAW memberikan ilustrasi yang sangat cantik. Kalau engkau bersahabat dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, paling tidak kau dapat wanginya. Kalau kau bersahabat dengan pandai besi, kalau kau tidak dapat apinya, paling tidak kau dapat hawa panasnya. Dan di tempat ini, alhamdulillah, pelajaran berharga buat kita. Saya kira lebih dari setengah tidak mengenal almarhumah Hajjah Lu'lu'iyah binti Muhammad Qasim. Tapi kita bisa hadir di sini, kenapa? Karena kita berteman dan bersahabat dengan Pak Safruddin, anak beliau. Sehingga dari Kediri, dari Gontor, datang ke sini. Kenapa? Karena kita berteman lillahi ta'ala. Saudaraku, jangan berteman seseorang hanya karena jabatannya. Pasti kau sakit hati dan kecewa. Jangan hanya berteman karena dia kaya, karena pasti ada batasnya. Bertemanlah lillahi ta'ala. Ada 7 golongan orang dilindungi di pada mahsyar kelak. 1 di antaranya, mereka yang bertemu dan berpisah karena Allah. Dan orang yang bertemu karena lillahi ta'ala, biasanya selalu jalan kebaikan. Kalau saya jalan sama Pak Sab, masuk waktu duhur, pasti saya bilang, Jenderal, sudah mau masuk duhur ini kita cari tempat parkir masjid yang bagus-bagus parkirnya. Pasti itu. Kalau saya jalan sama beliau, tidak mungkin saya bilang, Pak Jenderal, di mana ada panti pijat paling bagus di Jakarta? Maksudnya, kurang ajar kau dasar. Ya kan? Maka pilih teman, jangan salah milih teman. Oh, kalau salah milih teman, bisa jadi kita berakhir dengan kematian yang tidak baik. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tinggalkan tempat-tempat maksiat karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput. Jangan hanya bilang sekali-kali. Siapa tahu di sekali-sekali itulah ajal menjemput. Maka jangan datang ke tempat-tempat yang cenderung maksiat. Karena siapa tahu, siapa sangka, siapa duga, di situ ajal kita. Dan yang keempat, biasakan selalu ada wudhu. Ini amalan sederhana, tapi sangat dicintai oleh Allah. Saya biasa orang tanya, Ustadz apa amalan yang baik? Sudah, 1, perbaiki sholatmu. 2, kau jaga wudhumu. Coba buka sejarah hidup Rasulullah. Rasa-rasanya beliau tidak pernah tinggalkan wudhu meskipun beliau mau tidur. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatakhirin. Dicintai oleh Allah. Apa yang dimaksud dicintai Allah? Kalau orang dicintai Allah, Pak, 1, apa yang dia minta pasti dikasih. Berapa banyak bapak-bapak ngutang kredit kiri kanan memenuhi selera istri yang dicintai. Saya mau kredit, kalau enggak jangan kau masuk rumah. Kenapa? Memenuhi orang yang kita cintai. Apapun yang diminta pasti dikasih. Kalau tidak dikasih, percaya apa yang kita minta tidak baik. Selalu saya contohkan ini kalau saya ceramah di depan para anggota polisi dan tentara. Tamat SMA kan saya daftar Rakabri. Moton saya jadi anggota. Tapi karena ceper, tidak lulus. Saya sempat protes waktu itu, ya Allah, kenapa kau takdirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Tidak lulus saya, Pak. Teman saya lulus. Sekarang dia di Polda Sulbar. Kalau saya tidak salah sudah 2 bunga dia. Pakai baret merah karena dia reserse. Saya lulus jadi ustadz pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret merah sampai baret hitam, kucaramai semua. Hari ini bintang 3 ada, bintang 2 ada. Allahu Akbar. Allah kasih yang terbaik. Kalau kita minta sesuatu, sudah pasang baleho, sudah jual sawah, macale, tidak terpilih, berarti yang kita minta tidak baik.
Sudah pasang baleho di sulbar, sudah bikin survei, ternyata tidak naik-naik survei. Sudahlah, berarti bukan itu yang terbaik. Allah kasih mana yang terbaik. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, orang yang dicintai Allah, apa yang dia minta dikasih. Kalaupun tidak dikasih, berarti bukan yang terbaik buatnya. Apalagi hebatnya wudhu. Masya Allah. Terpelihara kita dari dosa. Mana buktinya, Ustaz? Coba kalau bapak ibu ada wudhu. Sama istri aja kita biasa itu tidak mau. Ibu bapak saya biasa kalau sudah wudhu, mau disentuh sama istri, aja, kejenikku. Jangku, ada wudhuku. Coba, saya pun dulu, waktu saya masih SMA dan kuliah, kalau saya naik angkot, ada wudhu, saya tidak mau kalau banyak cewek di atas. Sudah 2 jam ku tahan wudhuku ini. Terpaksa naik karena kita mau ujian, angkot terbatas. Oke, cewek di sini, saya di sini. Terpaksa duduk di sini karena ini yang kosong. Oke, tapi saya waspada. Begitu sopir mendadak, saya pegang erat musik. Kenapa? Saya tidak mau sentuh, ada wudhu. Tapi kalau tidak ada wudhu, belum direm sudah nyosor duluan. Berarti orang yang ada wudhunya terpelihara dari dosa. Kita tidak tahu kapan ajal menjemput. Dan wudhu ini persoalan gampang. Pasti pagi kita mandi. Pasti mandi kalau sebelum keluar rumah. Selesai mandi langsung wudhu. Sampai di kampus, sampai di kantor, batal wudhu. Tidak dibayar wudhu lagi. Misalnya pas keluar pakai sepatu agak sempit. Sudah kekecilan, paksa. Batal. Ya, wudhu lagi, tidak dibayar. Ya, bapak saudara-saudara sekalian. Nah, yang berikutnya lagi, selain wudhu, maka bapak ibu sekalian, untuk bisa kita mati dalam keadaan Islam, muliakan orang tua. Salah satu kelebihan, sebenarnya tidak enak saya sampaikan ini karena ada Pak Saf di sini. Salah satu kelebihan beliau Pak Saf ini, Allah anugerahi, kan tidak gampang, tidak semua orang diberikan. Kan bintang 3 di Indonesia itu terbatas, Pak. Ada orang sampai pensiun bintang 4, tapi setelah itu hilang dan tidak ada faedah. Beliau alhamdulillah sampai sekarang masih sehat walafiat, dibutuhkan umat. Alhamdulillah. Salah satu kebiasaan beliau yang saya lihat semenjak saya kenal beliau, sangat memuliakan orang tua. Tidak ada orang sengsara hidupnya kalau memuliakan orang tuanya. Kadangkala kita salah memilih jalur kebahagiaan. Kita cari muka sama komandan kita. Kita cari muka sama pimpinan kita. Tapi orang tua kita tidak urus. Di mana rumusnya itu? Coba lihat anak-anak kita Pak selesai lebaran. Coba lihat anak-anak kita selesai lebaran. Buka baju, buka kudu, langsung kemana? Ke Pantai Losari. Ada dosamu di Pantai Losari? Ke orang tua dulu. Itu anak-anak kuliah, anak-anak SMA. Lalu gimana yang kita sudah kerja? Malah kita selesai langsung datang ke kepala dinas kita. Datang ke wali kota kita, gubernur kita tidak datang ke orang tua. Padahal orang tua yang sekolahkan kita. Orang tua yang selalu doakan kita siang dan malam. Jadi pantas ketika ada yang durhaka sama orang tuanya. Tidak bakal kau dapat kebahagiaan. Bisa jadi pangkat jabatan kekayaan kamu miliki, tapi gersang dari kedamaian. Coba deh adakan survei, cari-cari. Orang yang muliakan orang tuanya, tidak mungkin sengsara hidupnya. Bisa jadi kita lihat, barangkali rumahnya sederhana, tapi dia punya kebahagiaan dalam hidup. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala bertanya, apa man kana mu'minan kaman kana fasikan? Apakah sama orang yang beriman dengan fasik? Apakah sama orang-orang yang betul-betul beriman dengan Islam pencitraan? Fasik itu Islam pencitraan. La yasta'un. Tidak sama kata Allah. Mereka yang beriman dan beramal soleh, kami kembalikan mereka ke sorga dunia, sorga akhirat. Adakah sorga dunia? Ada. Jangan berpikir sorga itu hanya di akhirat. Di dunia hasanah, sorga kenyamanan di dunia itu ada, Pak. Kami berikan mereka kebahagiaan di dunia. Apa kebahagiaan di dunia? Menurut para ulama, 4 hal yang bisa membuat kita masuk kategori bahagia di dunia, sejahtera di dunia. 1, punya pasangan yang beriman. Bisa dibayangkan bagaimana kalau suami kita jahat. Bisa dibayangkan bagaimana kalau istri kita jahat. Tidak bisa kita tenang, tidak bisa kita damai.
Saya bisa ceramah begini bukan karena saya hebat, tapi karena saya didukung oleh istri yang baik. Mana bisa saya ceramah kalau begini, lagi 10 menit saya mau ceramah, tiba-tiba mamanya cek WhatsApp, kesetrum anakmu. Tidak bisa lagi. Maka beruntung orang punya istri yang baik. Istri yang baik bukan yang cantik. Istri yang baik bukan sekedar dia anak bos, tidak. Istri yang baik adalah satu di antara kriterianya, dia taat kepada suaminya. Perempuan-perempuan modern kadangkala dia abaikan ketaatan kepada suami, akhirnya apa? Ibadahnya tidak ada faedah dalam memperbaiki akhlaknya. Yang kedua, punya anak yang soleh dan soleha. Bapak ibu tidak pernah ketemu dengan sahabat berpuluh-puluh tahun. Begitu ketemu dia tidak tanya, apa mereknya mobilmu? Dia tidak tanya, berapa tabunganmu? Berapa mi anakmu? Oh, coba tanya orang anaknya. Meskipun dia marah tadi, tanya anak, anak saya alhamdulillah yang pertama itu sudah selesai di Gontor. Oh, anak saya yang kedua selesai di Fakultas Kedokteran UI. Ini yang ketiga ini agak belen-belen sedikit dia ini. Lain-lain ini pikirannya saya lihat. Tapi dia akan bangga. Anak yang soleh dan soleha itulah adalah ciri kedua orang yang punya keselamatan di dunia. Dan yang ketiga, orang yang punya keselamatan, kebahagiaan di dunia, diberi sorga di dunia ini oleh Allah adalah mereka yang punya harta yang berkah. Bukan yang banyak. Dan di tempat ini pelajaran. Tadi MC mengumumkan dan menyampaikan kepada kita. Beliau bukan orang kaya, almarhumah. Banyak lebih kaya dari beliau. Tapi berani membangun masjid puluhan. Menghajikan orang. Harta yang faedah itu bukan yang banyak. Tapi yang penuh manfaat. Ibu-ibu yang ada di dalam. Bu, ibu-ibu besok-besok kalau meninggal siapa pakai Thomas Berlianta? Siapa? Anak, istri kedua. Kawin lagi tuh suami. Ini pasti nih. Dia dengar ini Pak Jenderal, Pak Kapolda. Dia dengar istri saya ini saya ceramah. Dia lihat di YouTube. Dia bilang, jadi Ustaz, saya dengar itu ceramahmu kalau saya meninggal, ada perempuan meninggal kawin lagi suaminya. Jadi kalau saya duluan meninggal, kamu kawin lagi. Saya peluk dia, saya bilang, sini kau sayang. Saya jelaskan kau baik-baik. Dengar, jangankan kau meninggal, masih hidup kau saja. Nah saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Daripada dipakai istri kedua emas berlian, mending ibu sumbang sekarang. Ibu bapak tahu enggak, apa penyesalan orang di dalam kubur? Ada 5 penyesalan orang di dalam kubur. Satu di antaranya, mereka yang enggan bersedekah. Ketika dia gosok matanya dan ketemu dengan malaikat, sudah mati kau ini dah saat. Kembalikan saya ke dunia sebentar saja. Untuk puasa tidak, untuk sholat bukan, untuk haji bukan, untuk apa? Saya hanya berkata, wahai malaikat, ya Allah, seluruh hartaku ini kusedekahkan fisabilillah. Itu penyesalan bagi orang yang sudah dikubur. Kenapa kita yang masih hidup tidak melakukan itu? Dan demi Allah, tidak ada orang satu pun bangkrut gara-gara sedekah. Carikan saya orang yang bangkrut gara-gara sedekah. Ustadz, itu yang di kompleks Unhas yang paling tinggi rumahnya warna merah, itu dulu kaya sekali Ustadz. Cuma karena rajin sedekah bangkrut. Tidak ada. Yang bangkrut gara-gara selingkuh. Bangkrut narkoba, judi. Tidak ada orang bangkrut kalau dia sedekah. Maka bersedekahlah. Dan sebaliknya, tidak ada orang suka orang pelit. Coba saya tanya bapak-bapak, senang tetangga yang pelit atau dermawan? Dermawan. Senang mantu yang pelit atau dermawan? Dermawan. Dermawan. Tidak ada orang suka pelit Pak Kiai. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Dan tidak usah ke rumahnya, pelit dia. Padahal dia juga pelit. Dan Allah tidak minta kau sedekah banyak. Tidak. Allah minta sedekahlah sesuai kemampuanmu. Ibu-ibu hanya mampu sedekah 5 pasang sendal jepit di masjid. Itulah sedekah yang Allah nilai. Bapak-bapak sedekahnya hanya mampu 100.000 Jumat. Bisa jadi jauh lebih mulia yang 100.000 daripada 5 juta tapi tidak jelas penghasilannya. Dari mana sumbernya? Sedekahlah. Ustaz, kenapa hidupku ini selalu susah? Bisa jadi karena enggan membayar zakat dan sedekah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Dan yang keempat, di dunia hasanah itu. Keselamatan di dunia. Yang keempat, punya kawan yang baik. Kawan yang baik, kawan yang punya iman. Kawan yang baik bisa menunjukkan kita jalan yang baik. Itulah 4 syarat, 4 kriteria orang-orang yang masuk kategori di dunia hasanah. Orang yang beriman dengan baik, kata Allah, aku kembalikan kamu dalam surga, surga dunia, surga akhirat.
Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Bagi mereka yang pura-pura beriman, Islam pencitraan, Islam politik, Islam pilkada, Islam pilpres, kakuas kembali kau di neraka. Nerakanya dunia, nerakanya di akhirat. Apa neraka di dunia? Kebalikannya yang empat tadi. Anak durhaka, istri melawan, harta tidak berkah, teman hanya penjilat. Itulah neraka dunia. Dan nerakanya akhirat, na'udzubillah min zalik. Malah ulama mengajarkan, lebih baik banyak-banyak minta, hindarkan dari api neraka. Karena kita umat Islam, kalau dia yakin 2 kalimat syahadat, pasti masuk surga. Cuma kalau dilanjutkan pertanyaannya, kapan masuk surganya? Ini yang jadi masalah. Kapan masuk surganya? Nanti selesai dicuci. Di mana cucinya dan bagaimana proses cucinya tergantung kotorannya, Pak. Baju saya yang saya pakai ceramah seperti ini, ada noda sedikit, rendam deterjen, kucap, selesai. Tapi yang kuat nodanya, yang saya pakai biasa ke sawah, ke kebun, itu di mamaku itu ada cuci khusus namanya. Namanya di Kalantang. Saya tidak tahu kalau di Jawa apa namanya. Kalau di kampung saya namanya di Kalantang. Ya, itu direndam dulu Kiai. Direndam dulu 1 malam air panas. Kemudian besok baru dicuci. Cucinya dibanting, dilipat, disikat, dibanting, diinjak-injak. Kemudian malam diembunkan semalam. Besok baru dibilas, dicuci ulang, baru bersih. Ya, silakan Bapak bayangkan dosa masing-masing. Yang sedikit dosanya ditempelin saya, tak, masuk mako. Tapi yang banyak dosanya patukan tipu, makan uang haram, istri aja selalu di Kalantang kok dulu. Masuk juga surga, tapi babak belur nih Pak. Apalagi kalau banyak harta, banyak pertanyaan Pak. Kalau banyak harta, banyak pertanyaan. Kita orang miskin, apa yang mau ditanya? Sepeda, tidak ada. Mobil, PT-PT. Rumah, kontrak-kontrak. Kau sholat, alhamdulillah bukan cuma 5 waktu, sunnah-sunnah. Kau puasa, bukan cuma Ramadan, Senin, Kamis kulakoni. Kau sedekah, ya mau juga, tapi ya sekedarnya kasihan. Sudah haji, mau sekali saya haji, ya Allah, cuma tidak ada rezeki. Bagus. Inam, pembantu rupanya ini. Kau masuk surga dengan penuh kemuliaan. Masuklah dia surga. Undian berikutnya diperiksa nomor 77. Dilihat, ini juragan saya ini. Mulai ditanya. Itu jam tanganmu Rolex dari mana? Kalau dilihat gaji dan tunjanganmu kau tidak bisa dapat. Dari mana? Anu apa? Pak. Dia sudah babak belur matanya satu Pak. Mau lari ditarik lagi lehernya. Itu. Istrimu pakai kawat gigi dari mana itu? Gak mau lari ditarik lagi ditinju. Itu anakmu, ban mobilnya aja puluhan juta. Dari mana kau dapat itu? Tidak jelas juga. Kau sholat, puasa. Bagus juga kamu. Cuma sudah babak belur Pak. Sudah hancur semuanya. Masuk ketemu si Inam. Tuan, dari mana Tuan? Saya sudah 3 tahun di sini. Kau baru muncul. Terlambat Inam. Kenapa terlambat? Saya kira ada mobilnya 7 itu hari. Itulah gara-gara itu mobil banyak sekali bertanya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan menjadi iktibar buat kita semua. Allah tidak melarang kita jadi orang kaya. Allah cuma melarang perolehlah dengan cara baik. Dan ketika Allah sudah memberimu kekayaan, jangan lupa rendahkan hatimu, bayar zakat sedekahmu. Karena kalau kau tidak keluarkan zakat sedekahmu, maka Allah paksakan keluar dengan cara apa? Sakitlah kita pensiun. Tidak ada yang mau lihat dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Terima kasih. Mudah-mudahan ada faedah. Mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.